Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 5021097, kelas 4C PGSD. MK Telaah Kurikulum, dosen pengampu Cahyo Dwi Andita Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus dan RPP kelas rendah. A. Buku guru dan buku siswa. 1. Buku guru. Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013. Peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan kesediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 2. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat diselenggarakannya pembelajaran. Peran dan fungsi buku siswa yang dapat dirinci sebagai berikut. A. Panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Setiap subtema pada masing-masing buku memiliki beberapa pembelajaran sesuai dengan tema yang dibahas, terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya mengamati sesuatu. Di dalam buku tertulis "Ayo amati". Artinya, guru mengajak siswa untuk melakukan pengamatan terhadap sesuatu. Bias berupa gambar atau tayangan film atau lingkungan sekitar. Kegiatan menceritakan. Di dalam buku tertulis "Ayo ceritakan". Artinya, guru mengajak siswa untuk menceritakan sesuatu, mungkin menceritakan hasil pengamatan terhadap sesuatu atau menceritakan pengalaman yang mereka alami. B. Penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Pada setiap pembelajaran, ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang tua dalam rangka membimbing anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bagian ini bisa dilihat pada buku siswa dengan ikon tulisan kerja sama dengan orang tua. Misalnya, pada buku siswa kelas 1 dengan tema kegemaran halaman 6 tertulis kegiatan bersama orang tua. C. Lembar kerja siswa. Buku siswa dapat berfungsi sebagai lembar kerja siswa. Misalnya pada buku siswa kelas 1, tema 1, diriku, pada halaman 6 terdapat kegiatan "Ayo berlatih". Pada halaman tersebut, siswa diminta untuk mengamati gambar dan mencocokkan gambar dan lambang bilangan dengan cara menarik garis dari garis ke garis bilangan yang cocok. D. Hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Di dalam buku siswa terdapat halaman-halaman berisi format yang dapat digunakan sebagai lembar kerja untuk dihimpun sebagai bahan portofolio yang dapat dijadikan sumber penilaian hasil pembelajaran. E. Media komunikasi antara guru dan siswa. Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan buku siswa, guru dapat mengenal siswa lebih baik
melalui pengamatan terhadap hasil kerja siswa yang telah dirancang sedemikian rupa dalam setiap pembelajaran. F. Sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Semua hasil pekerjaan yang dilakukan siswa selama mengikuti proses pembelajaran akan tertuang dalam buku siswa, sehingga guru dan orang tua dapat melihat jejak belajar dan perkembangan kompetensi selama mengikuti proses pembelajaran pada masing-masing jenjang. 3. Analisis buku guru dan siswa. Sebelum buku siswa digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas, guru sebaiknya sudah membaca dan melakukan analisis buku terlebih dahulu, sehingga jika di dalam buku tersebut ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaktepatan, guru dapat mengatasinya dengan melakukan hal-hal tindakan lanjut yang diperlukan. Hal ini yang menjadi dasar mengapa pentingnya melakukan analisis buku siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku adalah sebagai berikut. A. Kesesuaian isi buku dengan SKL, KI, dan KD. Buku yang hendak digunakan di kelas hendaknya sudah dicek kesesuaiannya dengan kurikulum yang digunakan. B. Kecukupan materi. Materi yang terdapat dalam buku siswa perlu dianalisis dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu yang dibutuhkan atau disediakan. B. Kecukupan materi. Materi yang terdapat dalam buku siswa perlu dianalisis dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu yang dibutuhkan atau disediakan. C. Kedalaman materi. Dalam melakukan analisis terhadap kedalaman materi, materi yang tertuang dalam buku siswa perlu ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. D. Kebenaran materi. Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran materi. E. Kesesuaian pendekatan yang digunakan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific. F. Kesesuaian penilaian. Bentuk penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. B. Silabus. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 2. Langkah-langkah penyusunan silabus. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. C. RPP. 1. Pengertian RPP bisa disingkat dengan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Rencana pelaksanaan pembelajaran bisa disingkat dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 2. Langkah-langkah penulisan RPP. A. Menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi 1. Satuan pendidikan, 2. Kelas atau semester, 3. Mata pelajaran atau tema pembelajaran, 4. Jumlah pertemuan. B. Menulis standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. C. Menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukan, penyusunan indikator kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir. Cukup dengan cara mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang telah dibuat guru. D. Indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. E. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. F. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. G. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. H. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. I. Merumuskan kegiatan pembelajaran. 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 2. Inti. Pada kegiatan inti secara garis besar berlangsung hal-hal berikut. A. Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang nyata, real bagi siswa sesuai dengan pengamanan dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. B. Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. C. Siswa mengembangkan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. D. Pembelajaran berlangsung secara interaktif di mana siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya atau siswa lain,
menyatakan setuju atau tidak setujunya, dan mencari alternatif yang lain. 3. Penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut, yaitu seperti berikut. A. Penarikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran sesuai tujuan yang akan dicapai. B. Melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pembelajaran. C. Pemberian tugas atau latihan. J. Menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. K. Penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.